warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Halo, ketemu lagi dengan Ibu Lia di sini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo ikutin ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah berdoa. Bagaimana? Kalian siap mengikuti pelajaran dengan ibu? Siap atau tidak? Oke, bagus sekali. Jika sudah siap, perhatikan apa yang ibu jelaskan ya. Pada kesempatan pada kali ini, ibu akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Ma'un dan apa saja yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'un. Sebelumnya, ibu mau bertanya, ada berapakah jumlah ayat dalam Quran Surat Al-Ma'un? Benar, tepat sekali. Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 buah ayat. Dan Quran Surat Al-Ma'un diturunkan di kota mana? Ayo, apakah di Mekah ataukah di Madinah? Betul, Quran Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu, Quran Surat Al-Ma'un juga disebut sebagai Quran Surat Makkiyah karena Quran tersebut diturunkan di kota Mekah. Quran Surat Al-Ma'un menerangkan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal itu agar kita berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Lalu, siapakah orang yang masuk ke dalam orang yang mendustakan agama itu? Di dalam Quran Surat Al-Ma'un ada 2 ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Apakah yang dimaksud dengan menghardik? Menghardik adalah membentak anak yatim. Lalu, siapakah anak yatim tersebut? Anak-anak ibu yang solih dan solihah, ada yang tahu siapakah yang disebut dengan anak yatim? Ya, benar sekali. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak mempunyai ayah atau anak yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Maka anak tersebut dinamakan dengan anak yatim. Dan kita tidak boleh menghardik mereka. Menghardik adalah membentak atau berbicara kasar kepada anak yatim. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah orang yang enggan untuk memberikan bantuan kepada orang lain padahal kita sanggup untuk memberikan bantuan tersebut. Namun yang perlu diingat adalah hal ini membantu dalam kebaikan. Apabila kita dimintai tolong atau ketika ada orang yang ingin meminta tolong kepada kita dan membutuhkan bantuan kita, kita harus siap sedia membantu mereka. Itulah tadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada 2. Yaitu yang pertama orang yang menghardik anak yatim. Lalu yang kedua adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Sudah paham anak-anak ibu yang solih dan solihah?
Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan penjelasannya. Quran Surat Al-Ma'un juga menjelaskan tentang ancaman terhadap orang-orang yang telah melaksanakan sholat, tetapi mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Wah, bahaya sekali ya. Kita sudah melaksanakan sholat, tetapi kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Lalu, siapakah orang-orang tersebut? Yang pertama, orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Lalai di sini adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh ketika melaksanakan sholat. Contohnya adalah sholat di akhir waktu. Jadi kita tidak boleh sholat di akhir waktu. Sebisanya kita itu harus sholat di awal waktu. Lalu ciri-ciri orang yang kedua adalah orang yang riya. Apakah riya itu? Riya adalah orang yang selalu pamer. Pamer apa saja itu? Pamer dalam hal ibadah maupun pamer dalam hal keduniaan. Jadi ketika dia beribadah, dia tidak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia niat untuk dipuji dan dilihat oleh orang lain. Maka itu yang dinamakan riya. Dan pahala orang tersebut akan habis karena riya. Jadi kita tidak boleh riya. Ketika kita akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan suatu kebaikan, maka kita harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri-ciri orang yang ketiga adalah orang yang enggan atau tidak mau memberi bantuan kepada orang lain menggunakan barang-barang yang berharga. Itu tadi adalah ciri-ciri orang yang celaka meskipun mereka telah melaksanakan sholat. Semoga kita tidak termasuk ke dalam ciri-ciri orang tersebut ya. Amin Allahumma amin. Di dalam Quran Surat Al-Ma'un kita juga bisa mengambil pelajaran atau mengambil sifat-sifat terpuji yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Ma'un. Apa sajakah sifat-sifat terpuji itu? Yang pertama adalah kita harus selalu menyayangi anak yatim. Jadi kita tidak boleh memusuhi anak yatim. Kita tidak boleh jahat terhadap anak yatim, dan kita juga tidak boleh berbicara kasar dan membentak anak yatim. Kita harus menyayangi mereka. Yang kedua yaitu kita harus menyayangi dan memberi makan terhadap orang-orang yang miskin. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada rezeki-rezeki orang lain, maka kita harus menyayangi dan mau memberi makan terhadap orang-orang yang miskin. Kemudian sifat terpuji yang ketiga adalah kita tidak boleh lalai dalam melaksanakan sholat. Maksudnya kita harus sholat tepat waktu. Jadi kita tidak boleh sholat di akhir waktu ya, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Lalu sifat terpuji yang keempat adalah hindari sikap riya atau pamer. Jadi kita itu tidak boleh membanggakan apa yang kita punyai. Kita tidak boleh membanggakan harta kita kepada orang lain. Kita juga tidak boleh membanggakan ibadah kita kepada orang lain. Riya di sini adalah berbangga diri karena ingin mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, kita tidak boleh melakukan riya. Lalu, murid-murid Ibu yang sholih dan sholihah, sudah hafalkah dengan Quran Surat Al-Ma'un? Sudah? Oke, kalau sudah hafal, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul adzim. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang Quran Surat Al-Ma'un. Semoga anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah bisa mengambil pelajaran dari Quran Surat Al-Ma'un. Kita berjumpa lagi di materi yang selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap belajar dan selalu menjaga kesehatan dan menjaga imun kita agar kita selalu sehat walafiat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.